Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wijilestari dari kelas 2B PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bahan ajar aritmatika untuk PGSD. Selamat menyaksikan. Pada bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai jarak bilangan. Jarak bilangan yang pertama ada pendahuluan. Jadi di peradaban manusia dulu itu sudah mengenal bilangan, lambang, dan tulisan. Namun mereka menulisnya bukan di buku, melainkan di dinding gua, tumpukan-tumpukan kayu, batu yang tertata rapi di gua. Nah, yang kedua ada sistem bilangan maya. Sistem bilangan maya ini berbasis 20 dan sistem bilangan maya ini dikenal sejak kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Contoh-contoh sistem bilangan maya: 0 seperti susi yang 1, titik 1, 5 garis 1, 10 garis 2, 15 garis 3, 19 4 titik dan 3 garis. Nah, saya di sini akan memberikan satu contoh. Misalnya 20, jadi kita kali 20 dan berhubung 6 kali 20 adalah 120, maka tidak ada sisanya, kita jumlah 0. Sama dengan bentuk bilangan mayanya 6 dan 0. Nah, yang ketiga ada sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan ini dikenal sejak kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Contoh-contoh bilangan Babilonia: yang pertama 0, yang kedua 1, yang ketiga 10, 60, 600. Nah, ini merupakan bilangan Babilonia. Saya akan memberikan satu contoh. 129. Penyelesaiannya 2 kali 60 ditambah 9. Bilangan Babilonianya adalah dan 9. Nah, ini merupakan contoh dari bilangan Babilonia. Nah, yang keempat ada sistem bilangan Romawi. Sistem bilangan Romawi ini dikenal sejak kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Ini merupakan contoh sistem bilangan Romawi. Ada 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Sistem bilangan Romawi kita gunakan angka 180. Penyelesaiannya 1 kali 100 tambah 1 kali 50 ditambah 3 kali 10. Sistem bilangan Romawinya yaitu 100 C, kita pakai 50 L, dan 10-an X. Nah, ini merupakan contoh soal dari sistem bilangan Romawi. Nah, yang terakhir ada sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem bilangan Hindu-Arab ini merupakan kelipatan perpangkatan dari 10. Contohnya di sini saya akan menggunakan angka 5555 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 kali 10 pangkat 2 tambah 5 kali 10 dan 5. Nah, ini merupakan contoh dari sistem bilangan Hindu-Arab. Nah, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama ada membilang. Membilang merupakan pengelompokan berupa satuan, 2-an maupun 3-an. Contohnya 3 himpunan yang bersifat satuan. Jadi 1, 1, 1. Nah, yang kedua di sini ada nilai tempat. Nilai tempat merupakan lambang-lambang bilangan yang digunakan menerapkan aturan tempat. Contohnya 10 lingkaran, 10 lingkaran dan 4 lingkaran. Berhubung ini 10, jadi ini termasuk dalam puluhan, dan yang 4 merupakan satuan, dan hasilnya 20-an dan 4 satuan. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah suatu lambang bilangan dari basis 10 ke 60. Contohnya 375, 10 sama dengan 5. Cara pengerjaannya seperti ini: 375 dibagi 5 sama dengan 75, sisanya 0. 75 bagi 5, 15, sisanya 0. 15 bagi 5, 3, sisanya 0. Jadi 375 10 sama dengan 3005. Nah, yang selanjutnya di sini ada bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh kalimatnya: Andi memiliki 3 pensil. 3 pensil di sini merupakan banyaknya anggota suatu himpunan. Ordinal. Bilangan ordinal merupakan bilangan yang menunjukkan urutan atau letak. Contohnya Lani duduk di barisan kedua. Keduanya di sini menunjukkan urutan atau letak. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas tentang himpunan bilangan. Yang pertama ada bilangan kaca. Bilangan kaca adalah bilangan asli. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2 ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, yang selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya
3 bagi 3 sama dengan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Yang ketiga ada konsep habis bagi. Konsep habis bagi ini merupakan bilangan yang dikali jika dibagi bilangan tersebut akan menghasilkan bilangan yang tadi dikali. Contohnya 7 kali 2 sama dengan 14. Nah 14 jika dibagi 7 sama dengan 2. Nah itu contohnya. Nah yang kelima ada bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 itu hasil dari 1 kali 2. 3 hasil dari 1 kali 3 dan 5 hasil dari 1 kali 5 dan masih banyak lainnya. Contohnya 7 1 kali 7. Nah pada bab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi itu pada bilangan cacat. Yang pertama ada bilangan pada bilangan cacat. Ini merupakan dari bilangan kita akan menggunakan kurangi 2 adalah 3. Ada pembagian pada bilangan cacat. Contohnya 12 dibagi 3. Sebenarnya kita menggunakan cara pola bracket. 12 adalah bilangan yang akan dibagi dan 3 merupakan bilangan dibagi. 12 bagi 3 adalah 4. Nah 4 ini merupakan hasil dari 12 dibagi 3. 4. Jika 4 dicarikan dengan 3 hasilnya akan 12. Nah selanjutnya juga ada urutan yang bilangan cacat. Bilangan cacat merupakan bilangan asli atau sama bilangan asli. Yang terakhir ada notasi pangkat. Notasi pangkat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 komponen. Yang pertama ada A, bilangan pokok. Kedua ada N, yaitu pangkat. Dan yang terakhir AN adalah bilangan berpangkat. Pangkat 2 adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Yang 3 pangkat. Dan 2 pangkat 3 adalah bilangan berpangkat. Nah ini contoh dari notasi pangkat. Nah ini contoh dari notasi pangkat. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali. Nah ini merupakan contoh dari notasi pangkat. Pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Yang pertama ada konsep bilangan bulat. Konsep bilangan bulat ini merupakan himpunan dari bilangan asli yang pada bagian sininya merupakan bilangan negatif. Kemudian kita menggunakan garis bilangan. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah ini merupakan contoh dari konsep bilangan bulat, yaitu di sebelah kirinya bilangan negatif. Yang kedua di sini ada sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada tertutup. Sifat tertutup digunakan untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya R sama dengan bilangan tunggal. Kedua penjumlahan B tambah H sama dengan bilangan tunggal. Nah ini merupakan contoh dari sifat tertutup. Nah yang kedua ada sifat komutatif. Komutatif ini digunakan untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya R tambah O sama dengan O tambah R. Yang kedua R kali O sama dengan O kali R. Nah itu merupakan contoh dari sifat komutatif. Nah yang ketiga ada asosiatif. Sifat asosiatif ini digunakan untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya
Nah, itu merupakan contoh dari sifat asosiatif. Nah, yang keempat di sini ada sifat elemen inverse yang ada R sama dengan bilangan tunggal. Contohnya R ditambah min R sama dengan min R ditambah R sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya ada elemen identitas penyimpanan yang tunggal. Pada setiap P ada bilangan tunggal 0. Contohnya P ditambah 0 sama dengan 0 tambah P sama dengan P. Nah, ini merupakan contoh dari sifat elemen identitas penyimpanan yang tunggal. Yang keenam di sini ada elemen identitas penyimpanan yang tunggal. Pada setiap bilangan bulat ini ada bilangan tunggal 1. Contohnya 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Cara penyelesaiannya adalah 1, 2, 2, 1, 2, 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 2 dan 2 jadinya 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, yang ketiga di sini ada pengulangan bilangan bulat. Contohnya 3 kurangi 2. Kita buat garis bilangan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pada bab 6 ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPP dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama ada kelipatan. Kelipatan merupakan hasil kali bilangan cacah. Contohnya di sini ada faktor merupakan hasil bagi dari bilangan cacah. Contohnya 6 jadi 2 sama dengan 3, 2 dan dengan 3 sama dengan 6.
kali 3 atau dapat juga 2 pangkat 2 kali 3. Nah, yang ketiga adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK ini merupakan kelipatan dari dua bilangan yang berbeda. Contohnya, kita perumpamakan A, B. Ini merupakan A gabungan B. Nah, berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh. Contohnya 8 dan 6. 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Nah, yang selanjutnya 6 bagi 2, 3. Mencari KPK-nya 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 kali 3. Jawabannya 2 kali 3. Nah, KPK-nya adalah 2. Nah, yang terakhir ada faktor persekutuan besar atau FPB. FPB ini memiliki pangkat yang paling kecil di antara yang lain. Contohnya seperti ini. Di paling kecil 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dan yang kemudian di sini ada 10 bagi 2 sama dengan 5. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 3 dan 10 2 kali 5. FPB-nya Nah, pada bab 7 ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan rasional dan irasional. Yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan perbandingan dua bilangan bulat. Sepertinya A dan B dapat ditulis A per B dengan syarat tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan perbandingan dua bilangan bulat. Seperti misalnya angka 3 sama dengan 1,7 yang merupakan pendekatan sampai 1,4 desimal. 1,7 kali 1,7 sama dengan 2,89 lebih kecil dari 3. Pertama ada pecahan tidak jadi. Pecahan tidak jadi adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar atau sama dengan bentuknya. Contohnya 4 1/5 sama dengan 4 tambah 1/5 sama dengan 4 per 1 tambah 1/5. Dikalikan silang 20 tambah 1 per 1 kali 5 sama dengan 21 per 5. Yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3 per 2. Pada bab terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial. Nah, yang pertama ada mata uang. Mata uang adalah alat tukar standar yang secara umum digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, nilai mata uang ini di setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya di Indonesia kita menggunakan nilai mata uang rupiah. Nah, di sini ada macam-macam nilai mata uang rupiah. Yang pertama ada 50.000, 200.000, 500.000, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh pengelompokan nilai mata uang. Contohnya 1.500. Jika dikelompokkan dengan macam-macam mata uang adalah 1 rupee uang bernilai 1.000 rupiah. Yang kedua 1 keping uang Nah, itu adalah contoh-contoh dari pengelompokan nilai mata uang. Nah, yang kedua di sini ada uang dan perdagangan. Uang dan perdagangan ini sering berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Nah, di sini merupakan rumus dari keuntungan dan kerugian. Rumus keuntungan, harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan rumus kerugian, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, biasanya besarnya nilai keuntungan atau kerugian sering dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase merupakan gambaran nilai atau keuntungan yang diperoleh seseorang berdasarkan ukuran dan situasi tertentu. Contohnya rumus persentase merupakan persentase keuntungan atau kerugian. Jumlah keuntungan atau kerugian dibagi harga penjualan dikali 100. Jadi jika kita ingin mendapatkan nilai persentase, kita harus mencari keuntungannya dulu atau kerugiannya dulu. Nah, yang terakhir di sini ada pinjaman dan modal. Yang kedua masuk bunga tunggal, yaitu perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan sisa modal yang ditanam di dalam suatu tabungan. Nah, berikut ini merupakan rumus dari modal akhir. Di sini adalah MA sama dengan modal akhir
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahan ajar aritmatika untuk PGSD. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.